Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, semoga sahabat ternak semuanya keadaannya sehat selalu dan rezekinya semakin bertambah dan juga berkah ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang budidaya ikan gurame menggunakan kolam plastik teman-teman. Nah, jadi sebelumnya sahabat ternak harus siapkan dulu secangkir kopi dan juga sebatang rokoknya supaya kita itu tenang dalam menonton video ini. Karena tentunya video ini mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi untuk sahabat ternak semuanya jika ingin memulai usaha budidaya ikan gurame menggunakan kolam plastik. Nah, jadi sahabat ternak semuanya, kenapa ada budidaya ikan gurame menggunakan kolam plastik? Nah, yang pertama adalah keuntungannya tentunya mudah gitu ya dan bisa dibuat dadakan teman-teman. Maksudnya bisa dibuat dadakan itu walaupun sahabat tidak memiliki lahan yang luas atau tidak memiliki lahan untuk kolam yang luas gitu ya. Sahabat bisa memanfaatkan lahan yang kosong di sekitar rumah, di depan rumah, di pinggir rumah atau di belakang rumah, teman-teman. Sahabat bisa membuat kolam plastik dengan ukuran yang sesuai dengan lahan yang ada tentunya. Nah ya, kemudian kalau kita menggunakan kolam plastik tentunya akan sangat mudah dan juga terawat teman-teman. Kenapa terawat? Karena setiap harinya dikala kita ada di rumah tentunya kita selalu menengok kolam kita gitu ya. Menengok keadaan ikan kita. Nah, sehingga apa namanya? Ikannya itu terjaga ketat gitu ya. Kalau ada sesuatu tentunya sahabat akan cepat bertindak. Nah, sehingga kalau nanti ada sesuatu yang tentunya tidak diinginkan, nah sahabat bisa langsung bertindak dan tentunya bisa langsung teratasi teman-teman. Berbeda kalau kita menggunakan kolam tanah yang jauh dari rumah, tentunya kondisi setiap harinya tidak akan kita cek gitu ya. Mungkin dikala kita kasih pakan pagi dan sore. Nah, setelah itu ya walaupun kita ada di rumah karena jauh kolamnya tentunya kita tidak akan melihatnya. Tetapi kalau dekat biasanya kita akan sering melihat kolam gitu ya. Dan juga melihat kondisi ikan yang kita ternak teman-teman. Dan yang kedua adalah yang ketiga gitu ya maksudnya. Yang ketiga adalah kalau kita menggunakan kolam plastik tentunya akan lebih mudah dalam segi pemanenan teman-teman. Kita tidak perlu becek-becekan, tidak perlu kotor-kotoran. Beda kalau kita menggunakan kolam tanah. Tentunya kita harus kotor-kotorannya teman-teman. Tetapi kalau di kolam plastik seperti ini, kapanpun waktunya kalau ada konsumen, kita selalu siap teman-teman. Karena ya yang pertama adalah mudah dalam segi pemanenan gitu ya. Dari segi pembuangan air, kemudian dari segi penangkapan ikannya itu sangat mudah sekali kalau kita menggunakan kolam plastik. Nah, walaupun waktunya mepet gitu ya. Nah, itu kita bisa diatasi dikala ada konsumen yang ingin membeli ikan kita. Nah, seperti saya teman-teman, walaupun waktunya mepet gitu ya, mau malam atau sebagainya, pokoknya mepet lah. Nah, kita selalu bisa menyempatkan untuk meladeni konsumen yang ingin membeli bibit ikan gurame. Karena memang sangat mudah sekali dalam segi penangkapan, apalagi kalau belinya sekitar ratusan ekor, itu hanya satu serok aja itu akan dapat teman-teman biasanya gitu ya. Jadi nggak usah kita buang airnya, kita tinggal serok aja udah dapat dan kita nanti hitung dan kita jual gitu ya. Nah, itulah keuntungan atau kelebihan budidaya ikan gurame menggunakan kolam plastik, teman-teman. Nah, yang keempat adalah dalam segi penghasilan, teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita menggunakan kolam plastik dari mulai pembibitan, dari mulai larva ya, atau dari mulai telur, nah itu keuntungannya akan sangat luar biasa gitu ya. Sangat besar sekali. Kita ternak 1 bulan atau 2 bulan dari mulai telur, itu keuntungan sangat luar biasa. Dan juga kehilangannya itu biasanya kalau menggunakan kolam plastik itu sangat minim sekali teman-teman. Sangat minim sekali, hanya beberapa persen saja
kehilangannya dari total yang kita tebar dari mulai telur atau dari larva gitu ya. Berbeda kalau sahabat langsung tebar dari larva atau telur ke kolam tanah, biasanya itu kehilangannya sangat banyak sampai 50% bahkan lebih gitu ya. Karena kalau menggunakan kolam tanah langsung ditebar dari mulai larva, biasanya banyak predator seperti katak, ular dan sebagainya. Sedangkan kalau menggunakan kolam plastik itu katak dan ular itu nggak bisa masuk teman-teman ya, nggak bisa masuk ke dalam kolam, sehingga kondisi populasi ikan yang ada di dalam kolam itu bisa terjaga ketat dan mungkin kehilangannya hanya beberapa persen saja. Sudah terbukti ya teman-teman, saya beberapa tahun menggunakan kolam plastik dan setiap kali tebar gitu ya, saya hitung dulu larvanya dan nanti kalau panen kita hitung lagi, itu kehilangannya paling hanya beberapa persen. Paling banyak itu 3% teman-teman. 30% gitu ya, atau eh, apa namanya 30% dari total penebaran awal gitu ya. Total penebaran larva ikan gurame sampai panen. Itu sangat luar biasa. Itu tergolong banyaknya itu sekitar 30%. Paling yang kalau rata-rata gitu ya selama ini paling saya mengalami kehilangan itu sekitar 15% gitu ya sampai 20% paling banyak teman-teman dari total larva yang saya tebar. Nah, sehingga nanti keuntungannya itu sangat luar biasa karena dari segi kehilangan aja itu sangat luar biasa. Kalau kehilangannya 50% bahkan 50% lebih ya keuntungannya akan sedikit bahkan nanti kurang gitu ya. Nah, makanya kenapa saya selalu menggunakan kolam plastik bahkan kombinasi gitu ya. Kalau dari mulai telur sampai ukuran 1 sentian itu saya selalu menggunakan kolam plastik, kolam terpal atau juga kolam beton. Pokoknya yang berada di sekitar rumah supaya apa namanya terjaga ketat gitu ya. Selalu kita lihat di pagi hari, sore hari, siang hari kalau kita selalu ada di rumah. Nah, setelah 1 sentian baru saya tebar ke kolam tanah untuk lebih pembesaran gitu ya atau mempercepat pembesaran. Karena kalau udah seukuran 1 sentian bukannya nggak bagus di dalam kolam plastik karena saya nggak memiliki kolam yang luas gitu ya dengan menggunakan kolam plastik. Karena paling luas itu ukurannya 3 kali 4 gitu adanya itu kurang bagus untuk pembesaran. Apalagi kalau populasinya itu banyak teman-teman itu nggak bagus. Nanti dalam segi pertumbuhannya itu kurang. Sehingga kalau setelah 1 sentian biasanya saya tebar ke kolam tanah yang ukurannya itu lebih luas sekitar 6 kali 12 gitu ya. Kemudian 4 kali 12 dan sebagainya masih banyak lagi gitu ya. Nah, sehingga nanti pertumbuhannya akan sangat cepat. Karena dari satu ukuran 1 sentian kalau kita tebar ke kolam tanah itu sudah aman. Contohnya katak gitu ya. Ular itu udah nggak bisa sering memakan ikan karena ikannya udah gesit gitu ya, udah bisa menghindar dari predator teman-teman. Berbeda kalau masih telur atau masih larva itu sangat mudah sekali. Katak saja itu biasanya menyukai apa namanya telur atau larva ikan gurame. Apalagi ikan-ikan yang lain ya. Kalau ada ikan yang lain seperti ikan nila, nah itu biasanya sebagai predator teman-teman. Kalau ada ikan nila itu sebagai predator kalau ikan guramenya masih kondisinya masih larva atau masih telur. Nah, itu yang harus kita jaga. Makanya kenapa saya sarankan kalau bagi sahabat ternak yang ingin pembibitan, gunakanlah menggunakan kolam plastik ya teman-teman. Karena sangat mudah, simpel, dan juga keuntungannya itu sangat besar teman-teman. Sekian sahabat ternak semuanya tentang budidaya ikan gurame menggunakan kolam plastik. Semoga video ini bisa menginspirasi sahabat ternak semuanya, membuat sahabat ternak itu semangat untuk memulai budidaya pembibitan ikan gurame menggunakan kolam plastik. Memanfaatkan lahan seadanya di sekitar rumah sahabat ternak, seberapa mampunya gitu ya. Kalau mampunya hanya buat kolam ukuran 2 kali 5 atau 3 kali 3 itu terserah sahabat. Yang penting bisa memanfaatkan lahan yang kosong dan tentunya bisa menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa.
Dan jangan lupa support terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana satu batang dan secangkir kopinya sudah habis? Nah, makanya kalau udah habis, sekian dulu.